Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan materi kita. Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis bab 3 tentang fungsi. Siap-siap ya, soalnya materi ini tuh sebenarnya benar-benar relevan banget sama logika dunia nyata di sekitar kita sehari-hari. Tapi sebelumnya, coba deh tanyain ini ke diri kamu sendiri. Pernah nggak sih kamu nyadar kalau matematika itu sebenarnya bekerja persis kayak mesin di dalam pabrik? Serius loh. Angka dan variabel tuh nggak cuma diam aja di atas kertas, mereka itu secara aktif memproses sesuatu. Dan inilah inti utama yang bakal kita kulik hari ini. Pembahasan kita hari ini dibagi jadi 3 poin utama. Pertama, mesin pemroses bernama fungsi. Kedua, operasi dan komposisi fungsi. Dan yang ketiga, memutar waktu, fungsi inverse. Yuk, langsung aja kita mulai. Bagian pertama, mesin pemproses bernama fungsi. Coba bayangin sebuah fungsi matematika itu kayak sebuah mesin pabrik yang kokoh. Terus, kalau kita masukin bahan mentah ke dalamnya, sebut aja nilai input X itu sama dengan 5. Nah, mesin ini punya instruksi khusus di dalamnya. Kalikan angka itu dengan 2, terus tambah 5. Hasilnya? Pastinya angka 15 bakal mengalir keluar sebagai produk jadi kan? Jadi intinya, fungsi itu cuma sebuah aturan pasti yang mengubah suatu input menjadi satu output yang spesifik. Sesimpel itu. Nah, sebelum kita masuk ke istilah matematis yang lebih teknis, mari kita mainkan logika kita sebentar. Jeda dan pikirkan ini. Kalau di dunia nyata, fungsi itu ibarat mesin pembuat jus jeruk, kira-kira apa wujud bahan bakunya dan apa wujud hasil produksinya? Udah kebayang? Oke, ini dia istilah formalnya. Bahan mentah yang kita masukin sebelum diproses, kayak jeruk segar atau angka 5 tadi di matematika, itu disebut domain atau daerah asal. Nah, kalau produk jadi yang udah berhasil keluar dari mesin, kayak jus segar atau angka 15 tadi, itu disebut range atau daerah hasil. Konsep yang gampang banget kan buat diingat? Sekarang kita masuk ke bagian kedua, operasi dan komposisi fungsi. Tapi gimana kalau ternyata satu mesin tunggal aja nggak cukup? Nah, ini dia yang namanya fungsi komposisi. Biar gampang, kita pakai analogi pabrik kertas dari buku referensi kita. Mesin pertama tugasnya ngubah gelondongan kayu mentah jadi bubur kertas setengah jadi. Terus, bahan setengah jadi ini nggak langsung dijual, tapi disalurkan langsung ke mesin kedua buat diproses jadi lembaran kertas siap pakai. Jadi, output dari mesin pertama otomatis menjadi input buat mesin kedua. Itulah esensi sesungguhnya dari komposisi fungsi. Secara matematis, alur ini disimbolkan jadi G bundaran F dari X. Tapi ingat baik-baik ya, kita bacanya dari kanan ke kiri untuk urutan pengerjaannya. Jadi fungsi F alias mesin pertama itu kerja duluan memproses X. Kalau udah selesai, fungsi F menyerahkan total hasilnya langsung ke fungsi G, yaitu mesin kedua. Ini benar-benar cuma soal nyambungin dua jalur perakitan ke dalam satu rumus yang lebih panjang. Oke, sekarang waktunya kuis singkat buat ngetes instingmu. Ini soal cerita langsung dari materi kita ya. Ada sebuah studio foto yang netapin biaya pemotretan pakai rumus 500G ditambah 2.500. Abis difoto, biaya buat tahap editingnya itu 100G ditambah 500. Variabel G ini adalah jumlah gambar. Nah, bisakah kamu ngitung berapa total biaya keseluruhan untuk memproduksi 10 gambar yang bagus? Coba hitung cepat di kepalamu. Gimana? Udah dapat jawabannya? Mari kita periksa tahapan penyelesaiannya. Daripada ribet ngitung 2 kali terus dijumlahin, mending kita pakai operasi penjumlahan fungsi dari awal. Kita gabungin aja rumusnya. 500G ditambah 100G itu jadi 600G. Terus konstanta 2.500 ditambah 500 jadi 3.000. Berarti mesin gabungannya adalah 600G ditambah 3.000. Nah sekarang tinggal masukin angka 10 sebagai nilai G. 600 dikali 10 itu 6.000, ditambah 3.000, hasilnya 9.000. Jadi total biayanya adalah Rp9.000. Kalau hitungan di kepalamu tadi bener, wah kerja yang luar biasa. Kita jeda sejenak lagi ya, buat merenungkan pemikiran ini. Kalau kita udah tahu hasil akhirnya, kayak dikasih selembar kertas putih yang udah dicetak, terus kamu diminta buat nentuin persis kayak apa wujud batang kayu awalnya, mungkinkah secara teori kita ngejalanin seluruh pabrik dan mesin-mesin tadi beroperasi mundur? Itu bawa kita ke bagian ketiga, memutar waktu dengan fungsi inverse. Kalau fungsi normal F itu bawa kita dari himpunan A menuju himpunan B, nah, fungsi inverse ini secara harfiah adalah jalur panah yang berbalik arah. Dia ngambil hasil produksi di himpunan B, membongkarnya mundur ke belakang, dan ngebalikin ke bentuk bahan mentah aslinya di himpunan A. Inilah mesin pembongkar otomatis kita. Di dalam dunia matematika, kita menuliskannya dengan notasi F pangkat min 1X.
Tapi hati-hati banget ya, ini sama sekali bukan berarti pangkat aljabar seper F, ini cuma sebuah simbol bahasa khusus yang ngasih tahu kita kalau mesin lagi dijalankan pakai gigi mundur. Logikanya sederhana banget, kalau mesin awalnya itu ngejumlahin dengan 5, maka mesin inverse akan ngurangin dengan 5. Benar-benar kebalikan murni dari apapun operasi awalnya. Sekarang kita masuk ke tantangan analisis soal Hodge, komposisi, dan inverse. Kita kan udah ngelusurin panjang lebar tentang fungsi sebagai mesin dasar, merangkainya jadi fungsi komposisi, dan menariknya mundur lewat operasi inverse. Sekarang, sebagai penutup, saatnya nguji keterampilan berpikir tingkat tinggi kamu lewat sebuah tantangan studi kasus nyata. Di dalam bacaan kita, ada masalah valuta asing yang lumayan memutar otak. Ada seorang turis Amerika yang nukerin US dollar jadi rupiah. Proses di bank ini nggak gratis. Dia melibatkan fungsi pemotongan biaya administrasi awal, terus dilanjutin sama fungsi konversi nilai tukar. Dan akhirnya ngebentuk satu fungsi komposisi raksasa bernama Y dalam X dalam T. Nah, tantangan analitisnya, kalau turis itu tiba-tiba ngebatalin liburannya dan pengen nukerin sisa rupiahnya balik jadi US dollar murni, gimana tahapan kamu menyusun fungsi inverse dari gabungan komposisi tersebut? Ini adalah penggabungan epik antara merakit mesin pabrik dan proses pembongkaran berantai. Ini jelas bukan soal yang bisa ditebak asal-asalan dalam 5 detik. Bisakah kamu ngerancang mundur mesin penukar mata uang ini? Saya tantang kalian semua buat ambil kertas dan pensil sekarang. Tulisin hasil analisis dan rumusan akhir kalian di kolom komentar di bawah. Saya nggak sabar pengen lihat siapa arsitek mesin pabrik terbaik di kolom diskusi kita. Oh ya, jangan lupa juga buat klik tombol like kalau analogi mesin pabrik hari ini bikin fungsi matematika jadi jauh lebih masuk akal buat kamu. Dan pastinya, subscribe channel ini supaya kamu nggak ketinggalan ulasan materi seru kita selanjutnya. Teruslah berpikir kritis, dan sampai jumpa.